حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu mengesahkan Allah di dalam beribadah. Ifradullahi fil ibadati. Atau dengan bahasa lain, tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya sebagai zat yang berhak untuk disembah. Dengan demikian, maka konsekuensinya, kalau orang sudah bertauhid, maka menggugurkan segala apa saja yang diibadahi selain dari Allah. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Nafinya adalah la, tidak. Isbatnya adalah illah. Tidak. Tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak dirinya sendiri, tidak orang, tidak uang. Yang diilahkan itu, yang diikuti secara mutlak, lalu mengisbatkan, menetapkan illallah, kecuali Allah saja. Sebenarnya pembahasan ini panjang. Tapi kan kita membahas mengenai fenomena sehari-hari berkaitan dengan tauhid itu. Dan keyakinan tentang satu-satunya ilah inilah yang ditentang oleh orang-orang kafir zaman dulu. Maka dalam kitab Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah ada judul A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Orang yang belajar tauhid tidak mencari musuh, tapi kata Al-Quran dimusuhi. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan ada aja'alal alihata ilaha wahidah. Kenapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak itu cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sangat mengherankan. Karena agama-agama sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu, di benak para orang-orang jahiliyah, Tuhan itu tidak satu. Tapi begitu kehadiran Nabi Muhammad menjadikan Allah satu-satunya. Kemudian sekarang bagaimana kita bisa melihat tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada ungkapan yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu. Ungkapannya demikian. Khalaqallahu hadhihi al-alam liibadatihi wahdahu. Wa arsala rusula li ta'limihim wa anzala ma'ar rusul al-kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Apa bahasa Indonesianya? Allah menciptakan seluruh alam ini untuk satu tujuan, yaitu menyembah kepada Allah. Yang namanya alam itu bukan hanya manusia saja. Bisa benda, bisa barang, bisa binatang, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa benda-benda langit, planet-planet, dan sebagainya. Kemudian
Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan sesuatu akidah yang betul kepada manusia. Dan Rasul itu dibekali dengan kitab supaya dipakai referensi mengajarkan kepada mereka tentang keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Saya ulangi bahasanya tadi yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainun. Khalaqallahu hadhihi al-alam li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan alam untuk satu tujuan. Wa arsala lahumur rusula li ta'limihim. Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kepada manusia. Wa anzala ma'arusul kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Supaya kitab itu dipakai referensi dalam kehidupan mereka, mengajarkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran, dan lain sebagainya. Oh, kalau begitu fenomena alam ini di situ ada tauhidnya Allah. Jawabannya iya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, satu ketika malam hari Rasulullah SAW minta izin kepada istrinya Fatimah untuk tidak tidur bareng. Hal laki ya Aisyah an ta'dhanani lailata fi ibadati Rabbi. Aisyah, mohon izin malam hari ini aku tidak tidur sama kamu. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang ceritanya, Aisyah mengizinkan. Qad adzantuka ya Rasulullah. Suaminya dipanggil ya Rasulullah dengan sangat menghormatinya sebagai utusannya Allah. Yang dilakukan oleh Nabi adalah mengambil air untuk wudhu. Dilihat saja oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah sholat, tsumma yusalli, kemudian memuji Allah di dalam sholatnya, membaca Al-Quran. Yang terjadi di depan Aisyah adalah Rasulullah nangis sejadi-jadinya. Hatta ra'aitu, kata Aisyah, sampai aku melihat air matanya Rasulullah itu membasahi di tempat sujud. Fa'atahu Bilal. Pagi hari kemudian Bilal itu datang. Kita semuanya sudah paham dari Pak Guru, Bu Guru kita di mana-mana, para asatid. Bilal itu yang ditugasi oleh Rasulullah azan. Kenapa kok pagi-pagi ke rumahnya Rasulullah menjelang subuh? Karena Rasulullah belum tindak ke masjid. Begitu malam hari, pagi hari itu dilihat nabinya itu menangis di malam hari. Karena bekas-bekas menangisnya itu kelihatan. Ditanya sama Bilal. Faqala. Kemudian Bilal bertanya kepada Nabi. Lima tabki ya Rasulullah. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi, kok menangis kenapa? Bukankah engkau ini sudah diberi ampunan oleh Allah apa saja kalau salah dan keliru? Jawabannya Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walima la abki ya Bilal?" Ya, afalam akuna abdan syakur. Walima la abki waqad anzalallahu fi hadhihi lailah. Bagaimana Bilal aku tidak menangis? Aku ini kepengen jadi hambanya Allah yang bersyukur. Tadi malam itu saya menerima ayat Al-Quran. Rasulullah menerima ayat Al-Quran itu direwangi nangis sejadi-jadinya. Yang difikirkan adalah kita sebagai umatnya. Apa yang difikirkan? Ternyata di dalam ayat yang sudah akrab di telinga kita itu, yang sangat familiar. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada ayatnya Allah. Di dalam kitab-kitab fikih diterangkan ayat Allah itu bisa kauniyah, bisa syari'iyah. Yang kauniyah adalah fenomena alam ini semuanya. Oh, kalau begitu, alam itu sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah untuk mentauhidkan Allah secara kauniyah. Jawabannya iya. Saya ulangi, oh kalau begitu, fenomena alam dan semua kejadian-kejadian ini yang sudah ditulis oleh Allah, disetting oleh Allah, itu adalah tanda tauhid sehari-hari dalam arti kauniyah, alam. Jawabannya iya. Di depan saya ini ada air.
Kalau air ini dimasukkan freezer, orang yang baca basmalah atau tidak, orang muslim atau tidak, maka air ini tetap beku. Sebenarnya yang betul, karena di dalam air itu ada hukumnya Allah. Bukan karena pinternya orang membuat alat yang namanya freezer. Saya sering mengingatkan Pak Guru fisika. Kalau air dimasukkan di freezer, besok hari kita lihat airnya itu beku, kata Pak Guru, anak-anak, ternyata air yang kita masukkan di freezer kemarin itu sekarang jadi beku, jadi es. Inilah pinternya orang sekarang bisa membuat alat yang namanya freezer. Itu salah, itu bukan tauhid. Yang benar adalah karena di dalam air ini ada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhidnya Allah. Tauhidul kauniyah. Alam ini termasuk di dalamnya air sudah mentauhidkan Allah. Sak pinter-pinternya orang membuat alat yang namanya freezer, kalau di dalam air tidak ada hukumnya Allah, maka air tidak akan beku. Jadi kalau Pak Guru fisika menerangkan karena pinternya orang di dalam membuat alat yang namanya freezer sehingga air sampai beku, itu mendegradasi tauhid. Itu merusak akidah. Yang betul adalah karena di dalam air ada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan kemudian Rasulullah tadi menangis. Apa mengerti? Apa faham umatku bahwa semuanya ini adalah hukum ketentuan Allah dan semuanya ini adalah sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya ambil contoh tadi. Saya tadi sudah mengangkat gelas yang ada isinya air, saya beri pakai contoh. Contoh berikutnya adalah di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri kita ini ada hukumnya Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini ada ayat-ayatnya Allah bagi orang yang yakin tentang Allah. Wa fi anfusikum, dalam dirimu sendiri, ya, afala tubsirun, apakah kamu juga tidak memikirkan? Surat Al-Dhariyat 20 dan 21. Di dalam diri kita ini juga ada hukumnya Allah, ada tauhidnya Allah. Sudah disetting oleh Allah. Saya beri contoh, mohon maaf ini bukan ilmu saya. Kata Pak Dokter, orang dalam keadaan dewasa, dalam keadaan istirahat, tidak capek, tidak ngos-ngosan, kemudian diukur detak jantungnya dalam per menit itu berapa. Jika 70 sampai 100 itu dinyatakan sehat. Tapi kalau dalam 1 menit itu detak jantungnya 200 kali detakan, maka bisa diduga orang itu tidak sehat. Dedek, bisa begitu. Apalagi kalau dek, 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 habis itu apa? Dek, nah gitu. Hukumnya Allah kita pelihara yang sudah disetting oleh Allah 70 per 100 sampai 100 itu tadi. Ini kata Pak Dokter begitu. Inilah ayat-ayatnya Allah dan itu adalah sudah mentauhidkan Allah alam itu tadi. Saya beri contoh singkat saja yang kedua. Hari Jumat kemarin ada puting beliung, angin yang sangat kencang menerjang di mana-mana, terutama daerah Sidoarjo dekat rumah saya. Saya menyaksikan ada 2 tiang listrik itu patah, ya, kemudian mengganggu jalan lalu lintas. Ternyata angin ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang melihat angin itu bisa ada variasi maknanya. 1, angin itu disebutkan oleh Allah wa arsalna riyaha lawaqih. Kami kirimkan angin itu adalah untuk mengawinkan. Pertanyaannya, mengawinkan apa? Kata Pak Guru, Bu Guru yang ngajar di biologi adalah putik sama benang sari. Ketika anginnya itu sepoi-sepoi, maka terjadi penyerbukan yang sempurna antara putik sama benang sari. Jika terjadi penyerbukan yang sempurna, maka jagung itu montongnya bagus-bagus dan besar-besar. Ini saya tanya kepada jamaah yang hadir. Keterangannya di Al-Quran seperti begitu. Arsalna riyaha lawaqih. Kami kirimkan angin itu untuk mengawinkan. Saya tanya kepada kita semuanya. Lebih dahulu mana antara konsep Al-Quran ayat itu tadi, ya, dengan temuan di dalam ilmunya setelah dipelajari oleh manusia, fenomena yang ada di alam? Jawabannya adalah lebih dahulu mana? Lebih dahulu Qurannya. Ada pikiran baru, pikiran bagus, bukan baru, pikiran bagus. Mestinya adik-adik kita dan anak-anak kita itu diajari Quran dulu.
baru ajari fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara supaya tidak sekuler, ya. Tetapi realitasnya tidak begitu. Seolah-olah fisika, kimia itu lepas daripada nilai-nilai agama. Tidak, ya. Saya rasa perlu pemikiran yang sangat komprehensif berkaitan dengan itu. Ternyata di alam itu juga ada tauhid sehari-hari yang kita saksikan. Kemudian yang kedua, Allah juga menyebutkan wallahul ladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasugnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur, yang ada di dalam surat Fatir. Allah yang mengirimkan angin untuk apa? Mendorong mendung dari satu daerah ke daerah yang lain. Itulah sehingga BMKG bisa memprediksi nanti sekian jam lagi terjadi hujan, curah hujan derasnya sekian, sekarang mendungnya masih di sana, kecepatannya angin sekian kilometer per jam dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja kita harus kembali pada konsep Al-Quran dan hadis supaya kita bisa memaknai fenomena alam ini. Di situ sudah ada tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. 1 menit lagi. Lalu bagaimana kalau kita ini mentauhidkan Allah, manusianya? Kembali kepada rumusan yang awal tadi. Khalaqallahu hadhihi al-alam li ibadatihi wahdahu wa arsala rusula li ta'limihim wa anzala ma'arusul kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Saya ambil potongan yang terakhir karena sudah saya terjemahkan 2 kali dalam 15 menit ini. Allah mengutus Rasul, kemudian Rasul itu dibawahi kitab untuk diajarkan kepada manusia tentang keadilan, kejujuran, dan kebenaran, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mentauhidkan Allah di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam itikaf, di dalam ini? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena kita manusia. Ya. Kenapa kalau kita ini manusia? Di dalam diri manusia ada macam-macam kekuatan di dalamnya. Beda dengan alam yang saya sebutkan itu tadi. Kalau manusia untuk bisa mentauhidkan Allah, maka dia harus belajar tentang tauhid. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu. Ketahuilah, semoga Anda diberi rahmat sama Allah. Sesungguhnya wajib bagi tiap kita umat Islam untuk mengerti tentang 4 hal. Tidak saya terangkan semuanya. Yang pertama, al-ilmu. Orang Islam itu wajib berilmu. Ilmu tentang apa? 1, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. 2, ma'rifatu nabihi, mengerti tentang nabinya. 3, ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Mengerti, bil adillah, dipakai dalil. Orang sholat belum tentu orang itu mentauhidkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Boleh jadi di balik sholatnya itu ada riya supaya dilihat orang. Orang itikaf belum tentu orang itu mentauhidkan Allah. Kenapa? Boleh jadi dengan itikafnya itu supaya dilihat orang. Itu namanya riya, dan itu yang paling dikhawatiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit riya bisa merusak karena Rasulullah memberi contoh. Qama rajulun fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang berdiri sholat, sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Di situ ada riyanya. Wallahu alam. Maka kewajiban kita adalah belajar tauhid supaya kita bisa mentauhidkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.